Kembali di Sapa Indonesia Pagi, pertanyaan saya ke salah satu narasumber saya, Mas Nyarwi Ahmad dari UGM. Tadi, siapa capres yang paling bisa memantik perhatian publik dalam konteks politik simbol yang akhir-akhir ini ditunjukkan oleh para capres, termasuk juga Presiden Joko Widodo yang selalu mengedepankan politik simbol sejak awal menjabat sebagai presiden sepertinya ya. Nah, untuk konteks Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono yang dikunjungi masing-masing capres. Mana capres yang paling bisa memantik perhatian publik dalam konteks politik simbol dan keterpilihannya di Pilpres, Mas Nyarwi? Ya, begini, apa istilahnya, pemilih pun itu punya preferensi sendiri-sendiri ya. Pasti sudah ada bias duluan ya. Pendukung Pak Prabowo, pendukung Mas Ganjar, pendukung Anies itu juga punya preferensi penguat mana yang terbaik di mata mereka. Tetapi kalau kita lihat kan sebenarnya interaksi antara Sultan dengan para capres-cawapres itu ya dalam pasca pertemuan tertutup itu yang bisa kita lihat. Nah, misalnya saya lihat ya misalnya capres 01 ya 01 saya lihat dengan kayak penampilannya itu ya Anies ini kan American style ya. Jadi selain gaya intelektualitasnya itu berarti Jogja rasa Amerika, Jogja rasa Indonesia. Betul. Tapi bahasanya sangat sopan, ngarso dalem ya, misalnya nyebut Sultan Sembilan Suwargi, ngarso dalem yang ke-9 dan seterusnya, sangat Jawa banget, santun, tapi stylenya memang American gitu loh. Jadi saya lihat ada unsur lebih egaliter, tapi itu nggak ada masalah dengan Sultan, udah biasa ya dengan berinteraksi cara itu pun nggak ada masalah. Yang kedua misalnya contoh, nah ini yang saya agak malah justru agak heran ya, Bung Randi ya. Pak Prabowo sangat santun malah ya, sangat santun di depan Sultan gitu ya. Kita lihat untuk tidak mengatakan, ada orang lain mengatakan kaku loh Pak Prabowo di depan Sultan itu, tangannya rancang begini gitu ya. Tetapi maksud saya tidak, ini kan kita bandingkan satu-satu ya. Ya betul. Ini kan contoh, pemilih pasti akan punya penilaian gitu. Nah, Mas Gibran di belakangnya waktu itu mungkin agak sungkan atau bagaimana, malah sama disuruh agak maju kan sama Ngarso Dalem kan gitu. Jadi ini juga pasti akan memunculkan pembacaan-pembacaan ya. Terus kemudian yang ketiga dengan Mas Ganjar, kelihatan, saya lihat mungkin karena interaksinya lebih sering, karena ini sebelumnya juga ketua Kagama, Mas Ganjar hari ini Kagama, jadi banyak forum kayaknya. Dan antara Jogja sama Solo itu ketika Mas Ganjar jadi gubernur juga mungkin nggak terlalu jauh kan. Jadi istilahnya bahasa yang lebih rileks atau friendly-nya itu malah justru kelihatan. Tetapi di situ juga tidak menunjukkan, ini yang bagus juga, tidak menunjukkan keberpihakan Sultan pada Mas Ganjar juga di situ. Jadi Sultan menjaga netralitasnya di situ gitu loh. Nah, ini yang saya kira memang menarik melihat bahasa-bahasa simbolik ya. Sultan gitu ya dengan para capres cawapres gitu. Saya kira memang betul masing-masing capres-cawapres itu saya lihat juga melihat Sultan ini sebagai tokoh yang memang sudah sepatutnya harus dikunjungi gitu ya, menjelang event-event politik seperti ini, dan mungkin dimintai saran-saran juga ya untuk bicara perjalanan bangsa juga ke depan. Karena kita tahu Republik kan juga Indonesia, terutama Jogja, punya sejarah penting itu untuk kelangsungan Republik, kira-kira itu. Ya, Jogja pernah jadi ibu kota negara juga ya sebelumnya begitu. Nah, saya ke Pak Eka kembali. Pak Eka, tapi Mas Anies tentu sudah berbicara setelah ngobrol dengan Sultan kemarin, bertemu, pasti juga sudah berbicara dengan timnas, dengan semua jajaran timsas begitu. Sebenarnya pesan apa yang paling disematkan kepada Anies Baswedan pada saat bertemu Sultan Hamengkubuwono dalam konteks Pilpres 2024? Ya, pertama tentu kita menangkap masukan dan kita juga belajar teladan dari beliau ya. Bahwa pemimpin itu harus memiliki jiwa raja. Ya, pemimpin itu harus cinta rakyat. Makanya buku yang tadi dikutip, Mahkota untuk Rakyat, itu adalah pelajaran bagi kita semua, para pemimpin Indonesia khususnya, agar mahkota itu, kekuasaan itu harus betul-betul dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat. Jadi jangan sampai kita terbalik nih. Kita belajar demokrasi yang baik, berpancasila yang baik, bertata negara yang baik, justru kita bisa belajar dari Kesultanan Jogja. Tetapi jangan sampai republik, rasa monarki
Tapi monarki sendiri justru menunjukkan dan membelajarkan bagaimana proses demokrasi itu seharusnya berjalan. Jadi berbalik begitu. Berbalik. Contoh ya. Bagaimana Pak Jokowi misalkan dalam sekarang ini mempertontonkan tidak malu-malu lagi gitu ya otoritasnya. Seolah-olah kita sedang dalam posisi monarki ya. Contoh ya ketika rapat gubernur ya, bupati, LT, bupati. Pak Jokowi menanyakan kan ke Mendagri, berapa lama mereka dievaluasi? Mendagri bilang 3 bulan. Kalau dengan saya bisa evaluasi tiap hari. Yang kalau nggak baik bisa ditindak setiap hari. Artinya kepala daerah yang dipimpin oleh yang dipilih oleh rakyat saja bisa diputus kapan saja. Ini kan menunjukkan satu power monarki, power yang merasa bahwa otoritas sekali ini Pak Jokowi. Nah, dan sebaliknya itu akan ditularkan kepada dukungan capresnya menurut Anda? Nah, inilah menurut saya kita belajar justru Kesultanan Pak Sultan Jogja menunjukkan jiwa kenegarawannya, bicara di depan publik, soal pilihan, bahkan kita pun susah menebak. Pilihannya kemana, makanya kita diskusikan. Itulah negarawan. Seperti yang disinggung tadi juga oleh Mas Nyarwi ya. Betul. Intinya juga mungkin Mas saya perlu sampaikan. Kita berharap pesan utama dari Sultan itu yang pertama tentu keteladanan tadi, yang kedua tentu harapan Sultan adalah netralitas aparatur negara. Itu penting sekali disampaikan. Karena pemimpin yang baik lahir dari proses seleksi yang baik dan cara yang baik. Itu kita yakin. Dan saya yakin itu di harapan Sultan ya, harapan kita semua. Kemudian yang ketiga adalah berpikir, bertindak sebagai rakyat. Amin sendiri memposisikan mendukung program Sultan dan kemudian andai kata Pak Presiden Pak Anies Baswedan terpilih, kita akan mendukung sepenuhnya program yang luar biasa dari Sultan yaitu menuju abad Samudra Indonesia. Itu yang luar biasa. Itu yang disampaikan, pesan yang disampaikan ke Anies Baswedan. Saya akan tanya juga ke Pak Wihadi yang disampaikan kepada Pak Prabowo juga Mas Gibran sebagai capres-cawapres dalam konteks Pilpres oleh Sultan Hamengkubuwono, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Apa kira-kira yang disampaikan Pak Wihadi? Dan Anda boleh merespons juga ketika Pak Eka tadi mengatakan Sultan ini memberi contoh dalam konteks demokrasi padahal kerajaan tapi tidak monarki malah republik. Seorang pemimpinnya, seorang presiden, ini seperti seolah-olah menjalankan pemerintahan yang monarki. Anda punya komentar itu dan juga pesan dari Sultan. Kira-kira apa saja, Pak Wihadi? Ya, itu yang disampaikan oleh Pak itu begini. Monarki yang disampaikan adalah otoriter. Kita tidak melihat itu otoriter. Tetapi bagaimana menjalankan sebuah negara yang dimana memang harus ada evaluasi. Dan evaluasi itu dalam sistem demokrasi selalu ada. Bukan itu adalah suatu sistem monarki yang bisa semena-mena. Semena-mena karena kita melihat bahwa apa yang dipilih, apa yang dievaluasi, kalau kita melihat konteksnya itu adalah pada saat PJ. PJ itu kan diangkat oleh presiden oleh Mendagri pada saat itu kan. Dan itu PJ itu tentunya akan dievaluasi apakah memang sesuai dengan rakyat atau tidak. Jadi konteksnya jangan ditarik seakan-akan bahwa ini adalah bagaimana yang namanya Pak Jokowi itu memberikan punishment kepada gubernur kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Tidak seperti itu. Evaluasi itu terjadi dan kita melihat simbolisasi yang terjadi. Pak Jokowi pada saat ada gubernur, ada kepala daerah yang dianggap mungkin tidak bisa memenuhi kinerjanya, itu selalu akan dimasukkan dengan APBN, selalu akan ada program-program dari pemerintah untuk membantu seperti di Lampung dan segala macam. Dan di Jawa Tengah saat ini yang dimana jalan rusak semuanya dan segala macam, itu pemerintah langsung pusat yang turun untuk membetulkan ini karena dianggap seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal seperti itu yang menjadi suatu kata monarki atau demokrasi. Kalau kita melihat simbol yang ada, Sultan yang saya katakan tadi dari awal bahwa simbolisasi masyarakat Jawa ini penuh dengan simbolisasi. Pertemuan dengan Sultan kita lihat bagaimana
raut wajah daripada Sultan pada saat konferensi pers itu bisa dilihat juga oleh masyarakat yang gembira, yang buru-buru, yang kemudian juga tidak dianggap cuek dan segala macam. Itu bisa dilihat oleh masyarakat, bisa dilihat oleh rakyat Jawa. Kita ini semuanya tahu, saya katakan tadi, bahwa yang namanya Yogyakarta itu tidak hanya Yogyakarta. Ada di daerah kita bicara Mataraman, sampai Jawa Timur, sampai Trenggalek, sampai Pacitan, itu masih dalam konteks itu Matraman, yang mereka melihat bahwa simbol daripada seorang sultan. Ini sultan memang kita katakan tokoh nasional, sebagai negarawan. Negarawan dalam hal ini, sultan sendiri, daerah istimewa Jogja ini kan dikatakan bahwa selain sebagai sultan, sebagai seorang gubernur, kepala daerah, jabatan politik di situ. Nah, jadi kita melihat di sini, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada saat pertemuan dengan Sultan itu adalah bagaimana pertemuan dua tokoh yang kita melihat bahwa di satu sisi ada tokoh negarawan bahwa ini adalah istimewa yang dimana Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, kalau kita bicara seperti itu jelas bahwa kita tidak bisa membandingkan apple to apple antara monarki dan republik yang dikatakan tadi. Ini ada satu tatanan yang memang terjadi gitu kan. Dan ini lihat konteksnya dulu gitu kan. Nah, jadi kalau pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat sampai Pak Prabowo juga menyatakan bahwa Pak Prabowo permisi, katakan tadi unggah-ungguh dan itu tentunya disampaikan bahwa tentunya kita harus menjaga stabilitas nasional. Kita harus tidak saling mencaci maki, tidak saling melakukan provokasi. Yang itu disampaikan tentunya untuk menjaga nasionalisme kita, menjaga kebangsaan kita. Jadi ini yang disampaikan dan itu sudah dilakukan oleh pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bahwa kita tidak pernah kita melakukan provokasi, tidak ada melakukan seperti ini. Justru kita ini yang selalu diprovokasi. Nah, kalau kita bicara bagaimana santunnya Mas Gibran, kita melihat bahwa Mas Gibran tahu bahwa sebagai orang muda, dia tetap di belakang. Nah, itu adalah bagaimana Mas Gibran tahu sehari-harinya Mas Gibran pada saat dia bersalaman dengan yang lebih tua, dia akan selalu menundukkan kepalanya. Itu adalah ciri khas daripada sopan santun seorang yang memang memiliki sopan santun bagaimana kita sebagai seorang Jawa. Jadi saya kira ini adalah merupakan suatu bentuk yang dimana simbolisasi pertemuan dengan Sultan ini kita melihat masyarakat tentunya masyarakat Mataraman, masyarakat rakyat Jawa yang masih melihat bahwa Sultan adalah sebagai panutan, itu melihat bahwa seperti apa, memang tidak secara implisit memberikan dukungan, tetapi masyarakat Jawa itu sudah bisa melihat dari raut muka pada saat pertemuan-pertemuan itu. Ini adalah simbolisasi yang bisa dilakukan dan itu adalah sesuatu yang bisa ditangkap oleh masyarakat kita semuanya yang memang merupakan sesuatu rakyat yang ada di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagian. Saya kira itu yang menjadi pemikiran. Jadi pesan dari Sultan sendiri kepada Prabowo Gibran pada saat bertemu adalah jaga persatuan begitu ya, kira-kira memang representasi Jawa apalagi representasi Indonesia juga tercermin dari diri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai pemimpin Yogyakarta dan juga yang punya pengaruh dalam budaya Jawa, kira-kira seperti itu. Saya akan ke Gus Miftah, tapi Gus Miftah tadi dari saya berbincang dengan Pak Eka sudah ketawa-ketawa sendiri nih, sepertinya ada apa namanya pesan Pak Eka yang dipahami satu suara begitu oleh Gus Miftah. Kira-kira seperti itukah dan pesan untuk Mas Ganjar dari Sri Sultan dalam konteks Pilpres apa saja, Gus Miftah? Iya, Mas Ganjar memahami bahwa belajar kepemimpinan kepada Ngarso Dalem itu adalah bagaimana pemimpin itu juga bisa menjadi kompas moral bagi masyarakat. Nah, kompas moral ini kan yang sekarang kita lihat hilang gitu. Ketika pemimpin hanya mengedepankan yang penting menang, hanya mengedepankan realisme tanpa dan mengesampingkan idealisme dan sosok Ngarso Dalem adalah sosok yang benar-benar bisa kita teladani. Tapi setidaknya ada 3, Mas. Ada 3 yang menjadi catatan penting dari soannya Mas Ganjar kepada Ngarso Dalem. Yang pertama itu bagaimana pemimpin yang dalam filosofi Jawa itu manunggaling kaulo Gusti gitu ya. Menyatunya pemimpin dengan Gusti. Gusti itu ada 2, ada G besar, ada G kecil. Gusti Allah pencipta alam semesta, dan yang kedua Gusti Raja, pemimpin. Jadi pemimpin, rakyat dan Tuhan itu menyatu untuk memayungi rakyat ini gitu, meneduhkan, menyelesaikan solusi atas masalah-masalah. Maka dari itu
menyambung dari Mas Eka tadi, maka ada monarki itu yang berdaulat adalah tuanku. Namun di alam demokrasi ini yang berdaulat adalah rakyat. Maka dari itu Mas Ganjar sejak beliau awal menempuh perjuangan di politik, konsep dari Mas Ganjar adalah tuanku rakyat, jabatan hanya mandat. Nah, ini yang gak berubah. Bagaimana beliau di DPR, bagaimana beliau 2 periode di DPR, beliau 2 periode di Gubernur Jawa Tengah, dan yang terakhir, ini menarik dari Mas Wihadi, senior kita semua, simbologi. Memang di masyarakat Jawa itu simbolisme itu penting. Nah, kalau kita melihat simbologi, ada konsep yang namanya pulung ini. Correct me if I'm wrong, Profesor Nyarwi. Pulung ini kan benar-benar diyakini oleh kita di tanah Jawa ini semua. Pemimpin itu punya pulung, punya wahyu keprabon. Nah, pemimpin yang mau selesai, itu kalau Ben Anderson bilang kan, pulungnya itu keluar itu dari badannya. Dan akan mencari pemimpin baru. Dan saya melihat memang, Pak Jokowi itu lagi ke sana itu ngantarin pulungnya. Mengembalikan pulungnya kepada Sultan Jogja, diambil oleh Sultan Jogja untuk nanti diberikan kepada yang menggantikan. Dan udah mulai kelihatan, Mas, simbol pulung itu akan kemana, dan insya Allah kepada nomor 3. Kenapa? Karena jelas Pak SBY periode pertama adalah yang pertama diterima Ngarso Dalam. Beliau menjadi presiden. Pak Jokowi juga sama, begitu pulung ini pindah dari Pak SBY, cari kemana? Pak Jokowi adalah juga calon presiden pertama di 2014 yang diterima oleh Ngarso Dalam. Dan sekarang dari 3 calon presiden ini, yang pertama diterima oleh Ngarso Dalam adalah Mas Ganjar. Dan ingat, Mas Ganjar udah pernah latihan, Mas. Udah pernah latihan transisi pulung. Pulung ketua Kagama dari Ngarso Dalam, pulungnya dipindahin kepada Mas Ganjar yang hari ini ketua Kagama. Jadi insya Allah pulung ini akan berpindah ke Mas Ganjar, dan insya Allah Mas Ganjar akan mamayu hayuning bawono. Semua akan diayomi. Baik nomor 1 maupun nomor 2. Simbol yang dikatakan Gus Miftah tadi adalah simbol siapa yang pertama datang ke Sri Sultan Hamengkubuwono. Itulah yang insya Allah jadi presiden. Dan sudah terbukti, masyarakat Jawa itu bisa ngitung. Sudah terbukti di Pak SBY, sudah terbukti di Pak Jokowi. Seperti ada sanggahan dari Pak Eka sedikit, singkat silakan. Tambahan, kalau kita membaca, kan kita sepakat, kita sama-sama melihat bahwa calon presiden ini untuk melihat teladan dari beliau. Nah, teladan dari beliau itu tentu pasti itu beliau tidak suka pemimpin yang otoriter. Beliau tidak suka pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyat. Ya, beliau tidak suka orang yang suka marah-marah, pasti pemimpin yang suka marah-marah. Ya, itu pasti. Nah, dari harapan beliau tentu yang kami yakini bahwa dengan program-program kami juga kita sepakat bahwa Sultan tentu akan lebih mendukung programnya. Amin. Ini semua punya harapan yang sama, punya anggapan Sultan ini punya ketertarikan khusus pada salah satu capres, meskipun sampai detik ini seperti Pak Eka juga bilang tadi belum bisa dibaca arah Sultan ini politiknya mau kemana dalam konteks Pilpres. Terakhir saya ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, kalau ngomongin politik simbol yang sudah diutarakan oleh masing-masing tim ses capres-cawapres tadi, mana yang menurut Anda paling menarik? Dan kalau kita lihat metode kampanye, termasuk di Yogyakarta, saya di Harian Kompas halaman 1 juga membaca bahwa Anies dan Prabowo ini lebih ekspansif, ini di basis-basis lawan politiknya aktif begitu ya untuk berkampanye. Sedangkan Ganjar memilih untuk menjaga basis suara, termasuk mungkin di Yogyakarta dan daerah-daerah di Jawa Tengah. Apa yang Anda baca dari ini, Mas Nyarwi? Ya, dari sejumlah data pembanding juga ya, tampaknya memang saya lihat ya, Ganjar Mahfud ini untuk DIY luar biasa leading ya, terutama dengan beberapa titik di Jateng. Makanya itu tadi strateginya pasti cenderung defensif. Nah, yang kedua, wajar jika Anies Muhaimin maupun Pak Ganjar Pak Prabowo Gibran itu sangat agresif ya, atau memang perlu agresif. Karena apa? Karena memang katakanlah ya betul, ini
ini kan kalau kita tempatkan Jateng DIY battleground, maka mau tidak mau dong kalau mau menambah jumlah suara ya dia harus secara proaktif gitu ya mendekati pemilihnya kan gitu. Nah ini yang kemudian para capres-cawapres ini kan bisa kita lihat kan. Jadi Jawa Tengah DIY ini hari ini benar-benar jadi kayak pertandingan sepak bola gitu loh. Cuma bedanya kalau sepak bolanya Pak Jokowi kan jadi kiper ya katanya begitu. Nah ini kan masing-masing itu bagaimana ada yang bisa memasukkan gol, ada juga yang bisa skornya berkurang kan gitu. Jadi Jateng DIY menjadi perlombaan campaign betul ini dari para tokoh-tokoh besar ini. Kalau kita lihat selama minggu terakhir itu kan rutenya itu atau ritmenya itu kan ada di sekeliling Jateng DIY ya. Capres, cawapres, tadi kata Bung Miftah Sabri plus Pak Jokowi gitu ya. Jadi ada satu lagi gitu, begitu. Nah ini yang kemudian saya kira ya akan menentukan juga dinamika di pemilih. Mustahil ya orang bilang ada kampanye itu nggak ngaruh ya saya kira tidak sepenuhnya juga. Itu kan beberapa literatur juga masih kita uji ya. Di Indonesia itu biasanya orang kalau dikunjungi di ini saya kira juga tetap punya impresi ya kira-kira itu. Apalagi misalnya tadi itu dikaitkan dalam konteks perebutan di Jateng DIY itu juga di sana ada kunjungan kepada Sultan karena tema kita Bung hari ini kan capres Pak Jokowi dan Sultan kan gitu. Maka tafsir-tafsir pun tidak hanya di kalangan kita, mungkin kalangan elit atau tim campaign seperti Bung Miftah Sabri juga atau Pak Eka atau Pak Wiyadi, tapi di masyarakat juga akan munculkan tafsir-tafsir gitu. Nah cuma tafsir itu sejauh mana gitu ya? Apakah hanya menafsirkan pada level ekspresi simbolik yang terlihat di media gitu seperti yang kita bahas juga, atau bahkan mungkin membuat ramalan-ramalan seperti tadi kita bicara pulung misalnya begitu. Loh itu bisa juga gitu loh. Sehingga kemudian akan mempengaruhi perilaku pemilih juga, pemilih kita ya. Dan kemudian yang menarik tentu saja itu sama-sama pasti akan ada lah kritik dan pembelajaran ya. Termasuk tadi kritik yang disampaikan Bung Eka juga ya. Soal monarki dan kerajaan versus monarki atau kerajaan rasa monarki dan seterusnya gitu, republik dan seterusnya. Itu pasti muncul dan itu akan jadi pembahasan di kelas menengah di medsos ya. Memang ada segmennya sendiri-sendiri itu Bung ya. Jadi nanti mungkin ya sikat Pak Eka karena waktu kita sudah habis sebenarnya. Ya. Mungkin saya hanya ingatkan saja bahwa ingat Jogja kita akan ingat Bakpia. Bakpia itu bersama Anies kita dukung perubahan Indonesia. Masuk Pak Eko. Nah, kalau bicara politik simbol dan Yogyakarta sangat menarik karena bisa seperti Mas Nyarwi bilang tadi bisa memengaruhi preferensi pemilih dengan tafsir-tafsir politiknya sendiri. Ketika Sri Sultan memunculkan gestur-gestur tertentu, ini yang menarik kita simak nanti ke depan, gestur apa yang akan muncul dari Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam konteks Pilpres setelah bertemu dengan 3 capres. Kita akan nantikan bersama. Meskipun sampai detik ini Sri Sultan masih sangat netral, tidak menunjukkan keberpihakannya kepada nomor 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih juru bicara Timnas Pulung sudah berpindah ke Mas Ganjar. Juru bicara Timnas Anies Mohaimin, Pak Eka Gumilar, terima kasih telah hadir di studio Kompas TV. Lalu ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, Pak Wihadi Wiatno, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Gus Miftah Sabri, dan pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada Nyarwi Ahmad telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat pagi. Terima kasih. Setelah jeda masih ada informasi lainnya yang menarik untuk Anda simak di Sapa Indonesia pagi, Saudara. Cemas akan opsi bayar uang kuliah pakai pinjaman online. Sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang sempat berunjuk rasa akhirnya temui Rektor ITB. Apakah mahasiswa dan rektorat